Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli Firdaus dengan NIM 2108205019 akan mempresentasikan hasil dari penelitian proposal skripsi dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Ijaroh dalam Pengelolaan Aset Produktif Studi Kasus pada Bank Syariah yang terdapat di Kota Cirebon. Yang pertama yaitu latar belakang. Pengelolaan aset produktif merupakan salah satu aspek penting dalam operasional bank syariah. Aset produktif tersebut menjadi sumber pendapatan utama bagi bank dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan syariah, pengelolaan aset produktif harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong pembagian risiko dan keuntungan atau mudharabah. Untuk mendukung kepatuhan ini, Bank Syariah umumnya menggunakan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah akuntansi ijaroh. Akuntansi ijaroh adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mengakuntansikan transaksi sewa-menyewa atau leasing dalam Islam. Dalam konteks bank syariah, akuntansi ijaroh digunakan untuk mengelola aset produktif seperti kendaraan, peralatan, dan properti yang disewakan kepada pihak lain dengan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyewa atau lease membayar sejumlah uang sewa kepada bank syariah sebagai ganti pemakaian aset tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan akuntansi ijaroh dalam pengelolaan aset produktif di bank syariah yang beroperasi di Kota Cirebon. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesempatan dan hasil dari penerapan akuntansi ijaroh dalam konteks ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan teori dan praktik akuntansi syariah serta pengelolaan aset produktif di bank syariah secara umum. Kemudian itu ada perumusan masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Keterbatasan literatur yang secara khusus membahas penerapan akuntansi ijaroh dalam pengelolaan aset produktif di bank syariah, terutama dalam konteks bank syariah di Kota Cirebon. Kedua, tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan akuntansi ijaroh dalam pengelolaan aset produktif, seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pemahaman staf, dan perangkat lunak yang sesuai. Yang ketiga, tingkat pemahaman dan kesadaran stakeholder terhadap penerapan akuntansi ijaroh dalam pengelolaan aset produktif di bank syariah di Kota Cirebon. Penelitian sebelumnya mungkin belum memperhatikan tingkat kesadaran dan pemahaman stakeholder, termasuk manajemen, karyawan, dan nasabah, terhadap penerapan akuntansi ijaroh dalam pengelolaan aset produktif di bank syariah di Kota Cirebon. Yang kedua yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, penulis merasa perlu adanya pembatasan masalah agar hasil penelitian ini dapat menjelaskan fokus permasalahan yang sedang diteliti dan meminimalisir kesalahan yang maksud penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada apa saja faktor yang mempengaruhi hasil analisis akuntansi ijaroh terhadap pengelolaan aset produktif di bank syariah di Kota Cirebon, menggunakan etika, manajemen risiko, dan pengalaman akuntan sebagai variabel yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana etika akuntansi ijaroh dalam pengelolaan aset produktif. Yang B, bagaimana manajemen risiko akuntansi ijaroh terhadap pengelolaan aset produktif. Yang C, bagaimana pengaruh pengalaman akuntan terhadap analisis akuntansi ijaroh terhadap pengelolaan aset produktif. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, etika akuntansi ijaroh terhadap pengelolaan aset produktif, manajemen risiko akuntansi ijaroh terhadap pengelolaan aset produktif, pengalaman akuntan terhadap analisis akuntansi ijaroh terhadap pengelolaan aset produktif. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian di bidang akuntansi, khususnya dalam peningkatan hasil analisis terhadap pengelolaan aset. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa mendatang. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi peneliti sebagai bahan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, dan bagi bank syariah di Kota Cirebon sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis akuntansi ijaroh dalam pengelolaan aset produktif. Kemudian yaitu penelitian terdahulu. Penelitian Zahro dan Nurdiansyah tahun 2022. Penelitian ini membahas penerapan akuntansi ijaroh berdasarkan PSAK 107 pada Bank Bukopin Syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara kepada staf
Administrasi Laporan Keuangan di cabang Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi ijarah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, meskipun masih ada beberapa kebijakan yang perlu sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107. Kemudian itu penelitian Hersha dan Wirman tahun 2022. Penelitian ini menganalisis penerapan akad ijarah di bank syariah dengan fokus pada ijarah muhtahiyah bit tamlik atau IMBT, yaitu sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan. Studi ini dilakukan melalui metode literatur untuk memahami teori-teori terkait ijarah dan IMBT. Hasilnya menunjukkan bahwa IMBT sesuai dengan kajian fikih muamalah dan legalitasnya diakui, meskipun manfaat baru dirasakan oleh penyewa di masa yang mendatang. Kemudian peneliti pada Bank BRI Syariah cabang Loksamwe tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK 107 dalam pembiayaan ijarah. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis mendalam terhadap data akuntansi yang diterapkan di bank tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah telah menerapkan PSAK 107 dengan baik, meskipun masih ada tantangan dalam penerapan kebijakan awal sewa aset ijarah. Kemudian yaitu kerangka pemikiran yang pertama, pengaruh etika akuntansi ijarah terhadap pengelolaan aset produktif. M. Umer Chapra, seorang pakar ekonomi Islam, menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran dan transparansi adalah dasar dari semua transaksi keuangan dalam Islam, termasuk ijarah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas institusi keuangan syariah. Bahwa prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi ijarah diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua yaitu pengaruh manajemen risiko akuntansi ijarah dalam pengelolaan aset produktif. Akuntansi ijarah memungkinkan entitas untuk menggunakan aset produktif tanpa harus memegang kepemilikan langsung. Hal ini dapat membantu dalam diversifikasi portofolio aset entitas dan mengurangi risiko terkait dengan kepemilikan tunggal atau terkonsentrasi. Dalam transaksi sewa guna usaha, risiko pemilikan secara efektif ditransfer kepada pihak lain seperti pemilik aset. Ini termasuk risiko perubahan nilai aset, pembiayaan perawatan, atau risiko lain yang terkait dengan kepemilikan langsung. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh dalam pengalaman akuntan dalam akuntansi ijarah terhadap pengelolaan aset produktif. Akuntan yang berpengalaman dalam akuntansi ijarah memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi yang relevan untuk transaksi sewa guna usaha. Mereka dapat memastikan bahwa transaksi tersebut diakui secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang terpenting untuk laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi. Pengalaman akuntan dalam akuntansi ijarah memungkinkan mereka untuk secara efektif menilai risiko yang terkait dengan transaksi sewa guna usaha dan mengembangkan strategi manajemen risiko yang sesuai. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang kaya tentang data yang diteliti sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Sumber data yaitu sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari bacaan atau referensi terkait topik terpenelitian seperti jurnal, buku, berita, dan referensi kepustakaan lainnya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Penelusuran dan analisis dokumen-dokumen relevan seperti laporan keuangan, jenis akuntansi yang dipakai, kebijakan-kebijakan yang dipakai, serta data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Kemudian itu operasional variable. Variabel operasional dalam penelitian adalah definisi operasional dari komponen-komponen utama seperti variabel independen dan dependen. Definisi ini sangat penting untuk kejelasan dan ketepatan dalam penelitian eksperimental dan membantu mengendalikan variabel asing. Selain itu, variabel operasional memiliki relevansi dalam konteks metodologis dengan membantu mengartikulasikan meta teori dan memastikan kejelasan konsep dalam logika klasik melalui aturan dan gagasan yang diidentifikasi dengan baik. Yang kelima itu teknik analisis data. Yang pertama yaitu deskriptif statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dasar dari data yang diperoleh. Tujuannya memberikan gambaran umum tentang penerapan akuntansi ijarah dan kondisi pengelolaan aset produktif di bank syariah. Yang kedua, analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen seperti kebijakan akuntansi ijarah, sistem dan produser akuntansi, pengawasan dan pengendalian internal dengan variabel dependen seperti ROA. Tujuannya yaitu mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi ijarah berhubungan dengan kinerja keuangan syariah.
Yang terakhir yaitu sistematika penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan proposal penelitian ini, maka peneliti menyusun penulisan proposal penelitian dengan sistematika berikut. Yang pertama itu bab 1, latar belakang, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan rencana penelitian. Bab kedua itu tinjauan pustaka, menggambarkan tentang definisi akuntansi syariah, konsep akuntansi syariah, definisi serta konsep akuntansi ijarah, definisi serta konsep aset produktif, dan proses terhadap pengendalian aset produktif. Yang bab 3 itu metode penelitian, menggambarkan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian itu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu bab penutup atau bab 5 yang berisi tentang penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang ada di bab keempat sebagai jawaban singkat atas jawaban permasalahan yang teliti. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi hari ini, tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.